Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat sobter dimanapun berada? Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Bab 205 perjudian lainnya, nama yang sudah lama dikagumi. Chu Chen tidak setuju dengan 4 kata terakhir yang diucapkan Huang Fu dan Yukou. Pihak lain mungkin baru mendengar namanya tadi malam. Tentu saja, Chu Chen juga bisa mengatakan cara yang sopan seperti ini, dan dia segera menangkupkan tangannya dan berkata, "Aku sudah lama mengagumimu." Namun, siapapun yang memiliki pandangan tajam dapat melihat bahwa Chu Chen belum pernah mendengar nama Huang Fu Heiyu. Adapun Song Yan, yang berdiri di samping Chu Chen, dia tidak tahu banyak tentang dunia tinju selain Chu Chen. Namun, nama keluarga Huang Fu menarik perhatian Song Yan, dan Song Yan tidak bisa tidak melirik Huang Fu dan Yu. "Chu Chen, bagaimana kamu ingin bertaruh? Kamu dapat memberitahu pemimpin Huang Fu bahwa karena pemimpin Huang Fu telah setuju untuk menjadi notaris, dia tidak akan menunjukkan pilih kasih." Wei Qiugen berkata, "Pemimpin Huang Fu adalah salah satu dari 5 pemimpin 9 kita aliansi Grandmaster Kota, dan terlebih lagi, adik dari Huang Fu Heli, kepala keluarga Huang Fu saat ini di Pulau Ersa di Yangcheng. Saya rasa Anda tidak akan mempertanyakan ketidakberpihakan pemimpin Huang Fu." Begitu dia selesai berbicara, wajah Song Yan tiba-tiba berubah warna. "Keluarga Huang Fu," serangkaian kata segera muncul di benak Song Yan. Di kawasan bisnis Tianan, terdapat 10 keluarga besar yang dipimpin oleh keluarga Ning. Keluarga Ning dikenal sebagai keluarga pertama di Tianan. Namun ada beberapa keluarga bangsawan besar yang kekuatannya tidak jauh berbeda dengan keluarga Ning. Di antaranya adalah keluarga Huang Fu yang juga berada di Yangcheng. 5 dari 10 keluarga besar di Tianan berlokasi di Yangcheng. Dapat dikatakan bahwa Yangcheng adalah inti dari Tianan. Namun, Song Yan tidak pernah menyangka bahwa tokoh terkemuka di keluarga Huang Fu akan menjadi master tinju dan pemimpin aliansi Grandmaster 9 Kota. Song Yan diam-diam menarik pakaian Chu Chen. Chu Chen memandang Huang Fu dan Yu. Dia tidak tahu banyak tentang keluarga Huang Fu. Namun, terlihat dari reaksi Song Yan bahwa identitas pemimpin Huang Fu di depannya tidaklah sederhana. Namun, di mata Chu Chen, tuan muda dari keluarga Ning, keluarga terbesar di Tianan, harus memanggilnya Paman Chu. Ini sangat sederhana. Tadi malam aku sudah mengatakan bahwa hari ini aku akan menantang aliansi Grandmaster 9 Kota. Jika ada di antara kalian yang mengalahkanku, aku akan merobek taruhan ini dengan tanganku sendiri. Jika tidak, sudut mulut Chu Chen sedikit terangkat. "Jika aku menang lagi ya, kamu berlutut 2 kali." Mendengar ini, wajah Xiao Tianhe dan yang lainnya menjadi muram. Wei Qiugen mengertakkan gigi dan melotot, "Chu Chen, tentu saja, Anda memiliki pilihan kedua." Chu Chen berkata dengan tenang, "Saya melakukan bisnis kecil-kecilan di Changcheng, dan saya sedikit tertarik dengan perusahaan farmasi Jiucheng. Jika saya menang, jika Anda 8 master hebat jangan berlutut, saya akan saham perusahaan farmasi Jiucheng yang Anda pegang akan dialihkan ke nama istri saya." Begitu dia selesai berbicara, mata Song Yan sedikit melebar dan dia menatap Chu Chen.
Chu Chen membuat keributan besar, tetapi tujuan utamanya adalah untuk perusahaan farmasi Jiucheng. Pikiran Song Yan segera memikirkan beberapa kata yang pernah diucapkan Xia Yanhuan. Industri farmasi Changcheng pada dasarnya dimonopoli oleh beberapa kelompok keluarga besar. Meskipun keluarga Xia adalah salah satu raksasa di industri farmasi Yangcheng, tidak ada satupun produk keluarga Xia yang dapat memasuki pasar Changcheng. Di industri farmasi Yangcheng, hanya ada satu ramuan yang dirancang khusus untuk mengobati memar, yang telah memasuki pasar farmasi di Changcheng. Dan ramuan ini berasal dari Ninetowns Pharmaceutical Company. Tentu saja, ketika Xia Yanhuan memberitahu Song Yan, dia hanya menganalisis satu-satunya kasus Yangcheng memasuki pasar farmasi Changcheng. Song Yan tidak memikirkan aspek lain secara detail. Dia tidak pernah menyangka bahwa Chu Chen akan mengalihkan perhatiannya ke perusahaan farmasi Jiucheng. Pria yang biasanya tidak memperhatikan kemajuan Beichen Pharmaceutical ini tiba-tiba melemparkan bom ke arahnya. Jika kita bisa mendapatkan beberapa saluran dari perusahaan farmasi Jiucheng, itu akan sangat membantu Beichen Pharmaceutical untuk memasuki pasar Changcheng. Saluran ini tidak disediakan oleh keluarga Xia. Tapi bagaimana pendapat Chu Chen tentang ini? Song Yan hampir mempercayainya sekarang. Chu Chen benar-benar datang ke sini untuk menantang aliansi Grandmaster 9 kota hari ini hanya untuk memenangkan pertarungan. Ekspresi 8 guru besar yang dipimpin oleh Xiao Tianhe semuanya berubah suram saat ini. Di belakang 8 dari mereka adalah kekuatan yang sangat kuat di Yangcheng. Terutama Xiao Tianhe, keluarga Xiao menguasai 30% saham perusahaan farmasi Jiucheng dan merupakan pemegang saham terbesar perusahaan farmasi Jiucheng, bersama dengan saham yang dimiliki oleh 7 master lainnya. Jika semuanya kalah, Chu Chen akan memenangkan lebih dari 60% perusahaan farmasi Jiucheng. Saham perusahaan hampir bisa dikatakan mengendalikan perusahaan farmasi Jiucheng di tangannya. Semua orang memandang Xiao Tianhe. Tentunya jika taruhannya kalah, Xiao Tianhe akan menderita kerugian terbesar. Tentu saja, 30% saham di perusahaan farmasi Ninetowns tidak berarti apa-apa bagi kerajaan bisnis besar keluarga Xiao. Semuanya tergantung pilihan Xiao Tianhe. Xiao Tianhe menatap Chu Chen dengan wajah cemberut. Kamu memiliki nafsu makan yang besar, dan kamu bahkan memiliki ide tentang Jiucheng Pharmaceutical. Tapi, apakah kamu pikir kamu bisa menang? Jika saya kalah, kerugiannya tidak akan besar, Chu Chen menjawab dengan jujur. Ekspresi 8 guru besar berubah suram lagi. Chu Chen menggunakan taruhan mereka yang kalah sebagai alat tawar-menawar, dan dia memang mengatakan yang sebenarnya. Bahkan jika dia kalah, dia baru saja merusak taruhannya tadi malam. Namun, kertas ini jelas lebih penting bagi 8 guru agung daripada saham perusahaan farmasi Ninetowns. Saya tidak keberatan. Wei Qiugen adalah orang pertama yang mengungkapkan pendapatnya. Tuan lainnya juga mengangguk. Dibandingkan dengan saham perusahaan farmasi Ninetowns, saham perusahaan farmasi Ninetowns jelas lebih penting daripada penampilannya. Taruhan berlutut itu memalukan mereka. Terlebih lagi, mereka mungkin tidak akan kalah.
Saat ini, Huang Fu dan Yu bertanggung jawab atas aliansi Grandmaster 9 Kota. Setelah Xiao Tianhe merenung sejenak, dia melihat ke arah Chu Chen dan berkata, "Saya ingin melihat apakah Anda memiliki kemampuan untuk mengambil alih 30% saham Jiucheng Pharmaceutical dari saya." Chu Chen tersenyum dan menoleh untuk melihat Huang Fu dan Yu. Huang Fu dan Yu juga melihat ke arah Chu Chen. "Apakah Anda yakin ingin menantang aliansi Grandmaster 9 Kota? Saya ingin mengingatkan Anda bahwa saya adalah salah satu pemimpin aliansi Grandmaster 9 Kota. Jika saya di sini hari ini, maka orang yang ingin kamu tantang, itu termasuk aku." Mata Chu Chen bertemu dengan mata Huang Fu dan Yu. Setelah beberapa saat, Chu Chen berkata langsung, "Lebih baik singkirkan tantangan yang tidak perlu di depan. Pemimpin Huang Fu dan saya akan menang atau kalah dalam pertempuran." Begitu kata-kata itu selesai, Huang Fu dan Yu Sang tidak mengungkapkan pendapat mereka, dan ekspresi Xiao Tianhe dan yang lainnya menjadi lebih suram. Chu Chen sebenarnya menganggap semua orang kecuali Huang Fu dan Yu sebagai tantangan yang tidak perlu. Betapa menghinanya mereka. "Chu Chen, lawan pertamamu adalah aku." Anehnya, yang pertama berbicara adalah Wei Qiugen. Tadi malam, Wei Qiugen juga menjadi orang pertama yang bergegas maju untuk melawan Chu Chen. Pada akhirnya, dia mencoba yang terbaik tetapi tidak bisa memaksa Chu Chen keluar dari lingkaran. Hari ini, dia benar-benar meminta pertengkaran lagi. Bab 206 Pertempuran Roda. Chu Chen memandang Wei Qiugen sebentar, tersenyum tipis, dan berkata dengan acuh tak acuh, "Tuan Wei memang orang yang berhati-hati." Song Yan juga mendengar arti kata-kata Chu Chen. Wei Qiugen tahu bahwa dia dikalahkan oleh Chu Chen, tetapi dia masih harus menjadi orang pertama yang menantang karena yang ingin ditantang Chu Chen hari ini adalah seluruh aliansi Grandmaster 9 Kota. Dia ingin menghabiskan kekuatan fisik Chu Chen sebelum Huang Fu dan Yu mengambil tindakan. Dengan cara ini, Chu Chen tidak memiliki peluang untuk menang saat menghadapi Huang Fu dan Yu. Ada tempat pelatihan seni bela diri di setiap lantai gedung Jiucheng, dan Chu Chen serta rombongannya berjalan ke lantai 2 di dekatnya. Orang-orang yang melihat pemandangan ini dari kejauhan dan ingin mengikuti serta menonton dihentikan satu demi satu. Meskipun mereka tidak mendengar taruhan kedua antara Chu Chen dan aliansi Grandmaster 9 Kota, mereka semua samar-samar bisa menebak bahwa akan ada pertempuran antara Chu Chen dan aliansi Grandmaster 9 Kota sekarang setelah dia masuk ke gedung 9 Kota. Bentrokan antara Grandmaster termuda dalam sejarah Provinsi Guangdong dan aliansi Grandmaster terkuat di Provinsi Guangdong. Sangat menarik untuk memikirkannya. Sayangnya, mereka dihentikan oleh penjaga keamanan dari aliansi Grandmaster 9 Kota. Meskipun mereka memiliki keluhan, tidak ada yang berani membuat masalah di gedung 9 Kota. Bagaimanapun, ini adalah kamp konsentrasi bagi para master tinju, mencari gigi. Namun, sebagian besar orang tidak pergi, tetapi memilih untuk tetap tinggal di alun-alun di depan gedung, menunggu hasil pertempuran antara Chu Chen dan aliansi Grandmaster 9 Kota. Lantai 2 adalah tempat latihan pencak silat.
Ada lebih dari selusin master kuat dari aliansi Grandmaster 9 kota yang datang setelah mendengar berita tersebut. Setelah mengetahui tentang taruhan spesifik dari Wei Qiujin dan lainnya, mata para Grandmaster ini tertuju pada Chu Chen dengan sangat terkejut. Kamu benar-benar berani. Kamu berani menantang aliansi Grandmaster 9 kota. Omong-omong, saya sangat mengagumi keberanian Chu Chen. Saya mendengar bahwa Chu Chen tampil sangat bagus di Haixinsa Square tadi malam. Saya ingin menyaksikannya dengan mata kepala sendiri. HMPH, orang ini hanya mencoba membuat orang terkesan. Saya tidak membutuhkan pemimpin Huangfu untuk mengambil tindakan. Saya akan menghajarnya hingga menangis nanti. Banyak master memiliki pendapat berbeda. Song Yan masih menatap Chu Chen dengan sedikit khawatir. Jangan khawatir, istriku, jangan lupa, aku punya 9 tuan, Chu Chen berkata sambil tersenyum. Jika 9 tuanku tahu bahwa aku bahkan tidak bisa menyelesaikan aliansi Grandmaster 9 kota, aku khawatir mereka akan marah sampai mati. Aliansi Grandmaster 9 kota belaka. Song Yan memandang Chu Chen tanpa berkata-kata. Aliansi Grandmaster 9 kota bisa dikatakan sebagai salah satu aliansi terkuat di dunia tinju di Provinsi Guangdong. Menurut Chu Chen, sepertinya tidak populer sama sekali. Namun, sekarang setelah masalahnya menjadi seperti ini, Song Yan tidak bisa berkata apa-apa lagi. Ingatlah untuk tidak memaksakannya. Chu Chen memandang Song Yan dan tiba-tiba menghela nafas. Tuan ke-9ku pernah berkata bahwa jika gadis kesayanganku menciumku, kekuatanku akan berlipat ganda. Alis Song Yan berkerut. Lama sekali. Song Yan berkata, saat ini, di mana aku bisa menemukan gadis kesayanganmu? Chu Chen, dia membidik. Saya ingin mengelabui istri saya, namun saya ditipu dengan arah sebaliknya. Chu Chen melirik Song Yan dengan samar dan berbalik. Hei, teriak Song Yan. Chu Chen berbalik. Song Yan membuka tangannya, memeluk Chu Chen, dan tersenyum lembut dengan wajah manis. Ayo. Chu Chen berbalik dan berjalan ke tempat latihan seni bela diri. Segera, Wei Qiugen juga keluar. Keduanya saling berhadapan. Sebagai notaris, Huangfu dan Yu secara alami harus melangkah keluar, memandang mereka berdua masing-masing, dan berkata dengan suara yang dalam. Orang yang kakinya berada di luar batas tempat latihan seni bela diri kalah. Orang yang menyerah secara sukarela kalah. Orang yang tidak bisa berdiri selama 10 detik kalah. Satu-satunya aturan adalah, tidak ada senjata. Chu Chen dan Wei Qiugen mengangguk pada saat bersamaan. Huangfu dan Yu berinisiatif mundur ke tepi tempat latihan bela diri. Mata Wei Qiugen tiba-tiba menatap dingin ke arah Chu Chen. Dia meraung, dan bergegas maju sambil melakukan sepak terjang. Pada saat ini, di sekitar tempat latihan seni bela diri, banyak orang melihat Chu Chen untuk pertama kalinya. Dan mereka sangat penasaran, bagaimana pemuda yang berpenampilan lembut dan anggun ini bisa membuat 8 master hebat tidak mampu menghadapinya. Chu Chen dengan cepat memberi mereka jawabannya. Menghadapi serangan Wei Qiugen yang mengancam, Chu Chen menggunakan langkah misterius untuk menghindarinya dengan mudah. Ekspresi Wei Qiugen tiba-tiba berubah. Tadi malam,
Chu Chen tidak bergerak setengah langkah pun untuk mengusirnya. Namun, pada saat ini, Chu Chen menggerakkan langkahnya dan menunjukkan kekuatan yang lebih besar. Bang, Wei Qiugen hampir tidak punya waktu untuk bereaksi sebelum dia merasakan sakit yang parah di tulang rusuknya. Tubuhnya terlempar dan jatuh dengan keras ke tanah. Terjadi keributan di seluruh tempat. Apakah ini kekuatan Chu Chen? Dia memang kuat. Grandmaster biasa benar-benar bukan tandingan Chu Chen. Saya akhirnya melihat apa itu kejeniusan sejati. Wei Qiugen berdiri karena malu. Pandangan tajam muncul di matanya. Tiba-tiba gelombang serangan kuat lainnya dilancarkan. Dia tidak ingin mengalahkan Chu Chen. Dia hanya ingin menghabiskan kekuatan bertarung Chu Chen. Menurut pendapat Wei Qiugen, Chu Chen terlalu aneh. Bahkan dengan adanya pemimpin Huangfu, Wei Qiugen ingin benar-benar yakin dan menggunakan segala cara untuk menghadapi Chu Chen. Wei Qiugen merasa jijik lagi. Saya kalah. Kali ini, Wei Qiugen tidak bertarung lagi. Jika dia menyerang lagi, dia akan terluka. Wei Qiugen melihat ke satu arah. Biarkan aku mencobanya. Li Zijun melangkah maju. Sebelum Wei Qiugen berjalan, mereka telah membuat janji untuk bergiliran mengonsumsi energi Chu Chen. Ketika Li Zijun melangkah maju, semua orang yang hadir menyadari niat mereka. Huangfu dan Yu sedikit mengernyit, tapi mereka tidak mengatakan apapun. Lagi pula apa yang diancam oleh Chu Chen untuk ditantang hari ini adalah aliansi Grandmaster 9 kota, dan taruhannya adalah saham perusahaan farmasi 9 kota di tangan Grandmaster ke-8. Setelah Li Zijun dikalahkan oleh Chu Chen, Grandmaster lainnya keluar. Tanpa memberi Chu Chen waktu untuk bernapas, dia langsung mengambil tindakan. Meskipun Chu Chen sombong, dia memang memiliki kekuatan. Salah satu Grandmaster yang menyaksikan pertempuran di sisi lain mengerutkan kening dan berkata, "Kami bergiliran bertarung seperti ini, melawan Chu Chen dalam pertarungan roda. Bahkan jika kami menang, itu akan terjadi. Agak mustahil untuk menang." Wu. Dengan kekuatan yang akan ditunjukkan Chu Chen sekarang, selain 5 pemimpin aliansi utama, mungkin sulit menemukan siapapun di aliansi yang dapat mengalahkan Chu Chen sepenuhnya. Kekuatan Chu Chen cukup mengesankan. Segera, Chu Chen mengalahkan 7 Grandmaster sekaligus, dan matanya tertuju pada Xiao Tianhe. Jika tidak ada kecelakaan, orang berikutnya yang naik panggung adalah Grandmaster lama. Ekspresi Xiao Tianhe muram. Tiba-tiba terdengar suara dari samping. "Tuan, izinkan saya memberinya pelajaran untuk Anda." Begitu dia selesai berbicara, seorang pria kekar melangkah mendekat, bersambung,